Ibrani pasal yang kelima, kitab Ibrani pasal yang kelima, kalau saudara mau buka firman Tuhan, dalam kitab Ibrani pasal yang kelima, ayat yang ke-11, Ibrani pasal yang kelima, ayat yang ke-11, merupakan ayat yang perlu untuk kita pelajari bersama. Tentang hal itu, banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan, karena kamu telah lamban dalam hal mendengar. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, bahaya saudara kalau saudara memasuki tahun yang baru. Setiap kali saudara masuk tahun yang baru, setiap orang bilang selamat tahun baru. Saudara ulang tahun, setiap orang bilang selamat ulang tahun. Apa yang sedang terjadi? Saudara menjadi bertambah tua. Betul? Kita nggak menjadi bertambah muda, kita menjadi bertambah tua. Dan Alkitab katakan bahwa dipandang dari sudut waktu, ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya kamu menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajar asas-asas pokok dari pernyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami. Perhatikan, sebab barang siapa masih memerlukan susu, artinya mereka masih kanak-kanak, ia tidak memahami ajaran dan kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Perhatikan ayat yang terakhir katakan, karena mereka mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Saya mau semua orang katakan panca indera yang terlatih. 1, 2, 3. Panca indera yang terlatih. Orang yang dewasa, mereka mempunyai panca indera yang terlatih. Karena sering dilatih, sehingga jadi terlatih. Karena sering dilatih, jadi menjadi terlatih. Nah, anak kecil dikatakan mereka tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Saya sudah praktekkan firman Tuhan ini berkali-kali kepada anak saya sendiri. Kalau dikasih tahu yang benar, dia malah bilang gini, dia bilang saya jahat. Dia bilang sama maminya, mami jahat. Daddy jahat. Dikasih tahu yang benar, dia bilang kita jahat. Karena mereka masih belum bisa untuk memahami ajaran tentang kebenaran. Nah, kalau saya jadi tersinggung gara-gara dia ngomong jahat, saya juga nggak benar. Betul nggak? Karena saya yang lebih tua. Saya harus mengerti bahwa memang kamu masih belum bisa mengerti hal-hal ini. Memang tunggu kamu untuk menjadi dewasa lebih dahulu, baru kamu mengerti bahwa apa yang kami lakukan adalah kebenaran. Baik buat kamu. Itu sebabnya salah satu hal yang paling saya sukai pada saat saya menikahkan orang di kebaktian pernikahan. Salah satu hal yang saya paling sukai, meskipun saya sudah nggak lagi banyak menikahkan orang, artinya karena waktu dan lain hal. Tapi every now and then kadang-kadang saya masih menikahkan pasangan muda-mudi, dan salah satu hal yang paling senang adalah waktu mereka memberi rasa terima kasih kepada orang tua mereka. Itu satu hal yang paling saya tunggu-tunggu. Karena di situ saudara bisa lihat dalam cuman berapa menit, mungkin 3 menit, 4 menit, 5 menit, di situ saudara lihat dalam waktu yang sangat singkat itu saudara bisa melihat kehidupan keluarga itu, histori keluarga itu seperti apa. Dan banyak kali air mata nggak bisa dibendung. Bukan hanya dari pihak keluarga, bukan hanya dari pihak yang berterima kasih, dan bukan hanya dari pihak orang tua, tapi juga semua yang hadir ikut meneteskan air mata karena apa yang sedang terjadi. Nah, seringkali ini yang saya dengar. Mereka berkata kepada gini, maaf Pa, maaf Ma, untuk semua yang saya lakukan dulu. Mereka berkata, dulu aku nggak ngerti. Kenapa kamu lakukan aku seperti itu? Karena aku masih kecil. Sekarang aku sudah menjadi dewasa.
Dan kemudian mereka bilang, aku berterima kasih untuk semua yang sudah engkau lakukan. Semua didikan, semua ajaran, semua yang kau berikan kepadaku. Aku berterima kasih karena tanpa didikan mama dan papa, aku gak jadi seorang seperti sekarang ini. Salah satu hal yang paling indah yang saya sering kali, meskipun saya sendiri juga setengah mati untuk menahan. Kadang-kadang air mata turun dari mata saya dan playing cool kayak gini. Padahal dalam hati mau nangis juga kalau diizinkan untuk menangis. You know? Tapi anak kecil gak bisa memahami ajaran tentang kebenaran. Nah masalahnya ada begitu banyak orang yang sudah tua secara umur, tetapi secara rohani mereka masih sangat kekanak-kanakan. Sudah seharusnya dipandang dari sudut waktu, sudah seharusnya mereka menjadi pengajar. Tapi mereka masih perlu untuk diajar. Mereka tidak bisa untuk diberi kebenaran. Setiap kali diberi kebenaran, kita sebagai pemimpin dibilang jahat. Kamu jahat. Kamu jahat. Dan sebagai pemimpin kita harus mengerti bahwa hey, look. Tugas kami adalah untuk membesarkan kau, mendewasakan saudara supaya suatu hari engkau mengerti bahwa sebetulnya saya enggak jahat sama kamu. Sebetulnya inilah kebenaran yang kamu harus pegang dalam kehidupan kamu. Nah, hari ini saya nggak akan bicara panjang lebar mengenai itu, tapi saya akan bicara lebih banyak mengenai panca indera. Panca indera, dan hari ini khususnya kita akan bicara soal mata. Mungkin di lain kesempatan kita bicara soal yang lain, panca indera yang lain. Di hari ini saya khusus akan bicara kepada saudara mengenai mata. Mata. Helen Keller adalah seorang wanita yang luar biasa. Seorang wanita yang meskipun sejak usia 18 bulan kehilangan penglihatan dan pendengarannya. Dia buta dan dia tuli. Saudara bisa bayangkan bagaimana berkomunikasi dengan orang yang seperti ini. Dia bukan cuma sekedar buta, tapi dia juga tuli. Sangat sulit untuk berkomunikasi dengan dia. Tetapi cacat fisiknya tidak menghalangi Helen Keller untuk melakukan perkara-perkara besar. Helen lulus dengan kehormatan, graduated with honor dari Radcliffe College. Helen menulis beberapa buku dan berkeliling dunia, berkampanye untuk perkembangan pendidikan dan kehidupan untuk orang-orang yang cacat fisik. Ada begitu banyak kemudahan untuk orang-orang cacat di hari-hari ini karena jasa beliau, Helen Keller. Helen Keller mengatakan seperti ini. The most pathetic person in the world is someone who has sight but has no vision. The most pathetic person in the world is someone who has sight but has no vision. Seorang yang paling menyedihkan di dunia ini adalah orang yang mempunyai penglihatan namun tidak mempunyai visi. Punya mata belum tentu saudara punya visi. Punya mata yang indah belum tentu saudara bisa melihat dengan benar. Belakangan ini saya sering kaget ngelihat orang yang saya kenal tiba-tiba matanya biru. Saya kaget, wah, what's happening? Apa yang sedang terjadi? Ada yang matanya tiba-tiba coklat muda. Waduh, saya bilang, perasaan dulu matanya gak kayak gini deh. What's happening? Apa yang sedang terjadi? Well, no offense. Silahkan saja kalau saudara punya uang bisa beli kontak lens atau soft lens yang warna-warni. Silahkan saja selama saudara gak pinjam kontak lens orang lain. You know, saudara pakai itu. Tapi bukan berarti kalau mata saudara warnanya bagus, pemandangan saudara bagus. Bukan berarti kalau warna mata saudara biru atau hijau atau kuning atau merah. Bukan berarti pandangan saudara pun bagus. Dan sayangnya ada begitu banyak orang yang mencoba untuk hanya sekedar memperindah pemandangannya dari luar saja. Sehingga orang lihat indah tetapi sebetulnya mereka gak punya visi dalam hidupnya. Mereka gak punya penglihatan yang benar dalam kehidupannya. Jonathan Swift adalah seorang
penulis puisi, penulis hal-hal tentang politik, salah satu penulis satiris terbesar di dunia literatur. Di tahun 1667 dia hidup sampai 1745. Jonathan Swift katakan seperti ini, vision is the art of seeing the invisible. Vision atau visi merupakan seni melihat yang tidak kelihatan. Vision is the art of seeing the invisible. Visi adalah seni melihat yang tidak kelihatan. Markus pasal yang ke-8, ayatnya yang ke-18, Yesus katakan seperti ini. Kamu mempunyai mata, tidakkah kamu melihat? Artinya saudara punya mata belum tentu saudara bisa lihat. Kamu mempunyai telinga, tidakkah kamu mendengar? Katanya. Ingat, untuk menjadi dewasa kita mesti punya panca indera yang terlatih untuk mengetahui mana yang baik dan mana yang jahat. Untuk bisa membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Tapi dalam kehidupan seringkali justru yang jahat, mata kita terlatih untuk lihat yang jahat dan tidak terlatih untuk lihat yang baik. Yang jahat kayaknya kita sering pandangi, kita lebih banyak waktu untuk curahkan kepada yang jahat dan tidak kepada hal-hal yang baik. Nah, kalau itu terjadi pada orang dunia, saya masih bisa mengerti. Tapi seringkali justru terjadi juga di kalangan orang-orang yang percaya Tuhan. Justru mereka memberikan pemandangan mereka lebih baik kepada hal-hal yang jahat daripada hal-hal yang baik. Sesuatu yang seharusnya kita harus berbeda di situ. Kita harus menjadi lebih dewasa di situ. Kita tahu mana yang perlu atensi kita, mana yang tidak perlu atensi kita. Dalam Matius pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-22. Perhatikan ayat ini. Ayat ini saja sudah menjadi kunci untuk kehidupan saudara mungkin di tahun-tahun, dimulai di tahun ini sampai tahun-tahun berikutnya. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-23 katakan begini. Mata adalah pelita tubuh. Katakan bersama-sama, mata adalah pelita tubuh. 1, 2, 3. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Saya ulangi sekali lagi. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang itu ada padamu, jika terang yang ada padamu gelap. Jadi kalau mata ini gak bisa melihat, kalau terang yang ada padamu itu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Jadi mata memegang peranan penting dalam keberhasilan hidup seseorang. Apa yang kita lihat, bagaimana kita melihatnya, merupakan sesuatu yang sangat penting. Nah, mari kita sekarang melihat apa saja yang bisa menghalangi penglihatan kita. Apa saja yang dapat menghalangi penglihatan kita. Matius pasal yang ke-14, ada satu cerita yang saya yakin saudara semua tahu. Matius pasal yang ke-14. Dalam Matius pasal yang ke-14, sesudah itu, ayat 22, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambing kan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air. Perhatikan. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air. Mereka terkejut dan berseru. Itu hantu. Lalu berteriak-teriak karena apa? Takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut.
Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia dan katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Perhatikan murid-murid Yesus salah melihat Yesus, mereka sangka hantu. Padahal kalau saya jadi Yesus, saya akan bilang nyata benar bedanya saya dengan hantu. Tapi mengapa? Pertanyaannya, mengapa mereka salah melihat? Kenapa Yesus yang datang justru dalam hal ini dia datang ada di tengah-tengah situasi mereka. Justru mereka sangka hantu. Pemberitaan yang lain dari kitab Markus, saudara nggak usah buka, catat saja. Markus pasal yang ke-6 ayat yang ke-48 dikatakan begini. Ketika Yesus melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal. Ketika Yesus melihat betapa payahnya mereka mendayung. Saudara mesti tahu bahwa beberapa orang di antara murid-murid Yesus adalah nelayan. Dan buat nelayan untuk menghadapi gelombang angin merupakan hal yang biasa. Betul nggak? Ya, mungkin buat kita yang nggak biasa ada di perahu, digoyang sedikit angin kita panik. Tapi buat nelayan merupakan hal yang biasa. Tapi mungkin malam itu malam yang sangat spesial. Angin begitu kencang sehingga mereka sangat terkonsentrasi. Begitu tertawan pikirannya untuk mengarungi air sehingga sampai ke tujuan. Begitu terkonsentrasi mereka sehingga pada saat Yesus datang mereka terkejut. Sama seperti ini. Anak saya lagi main game, oke? Begitu dia sangat berkonsentrasi dengan gamenya dia, saya yang tiba-tiba muncul dari balik pintu membuat dia sangat kaget. Wah, bisa ngerti yang saya maksud? Wah, aku kaget banget. Aku pikir siapa tadi? Tapi kalau dia nggak lagi konsentrasi, kalaupun dia lagi tenang-tenang, lagi duduk tenang-tenang, tiba-tiba saya muncul di balik pintu, dia cuma bilang, "Hai Dad." Bisa mengerti yang saya maksud? Bisa mengerti bedanya? Nah, mereka begitu berkonsentrasi menghadapi gelombang yang ada, angin yang bertiup sangat kencang. Mereka nggak takut di situ. Saya nggak temukan mereka takut di situ. Tapi waktu Yesus kemudian jalan di atas air, mereka yang sangat berkonsentrasi untuk menjaga keseimbangan, mungkin untuk mengarungi air, membuat kemudian mereka kaget dan terkejut dan gak menyangka dan bilang, itu hantu. Lalu mereka berteriak-teriak ketakutan, hantu. Dan karena begitu berkonsentrasi pada apa yang sedang terjadi, sehingga mereka salah membedakan Yesus dengan hantu. Hari-hari ini banyak di antara kita yang hidupnya bukan di atas air, tapi mereka terombang-ambing oleh berbagai macam angin yang sedang berhembus. Ada begitu banyak berita yang sedang berhembus dengan kencang hari-hari ini. Baik berita tentang krisis, berita tentang ekonomi, berita tentang panasnya politik di tahun ini dan lain sebagainya. Belum berita-berita tentang diri kita sendiri. Ada begitu banyak orang. Saya sendiri dengar katanya akan ada banyak PHK terjadi dan lain sebagainya. Di akhir tahun 2008 saya sedang duduk di rumah nonton TV siaran Australian Channel dan ada seorang pakar di situ dan bukan cuma pakar, salah satu menteri bahkan yang berkata bahwa tahun 2009 is not gonna be good, gak akan baik.
Akan terjadi sesuatu yang sangat sesuatu yang luar biasa. Terutama dalam soal ekonomi dan lain sebagainya. Ada begitu banyak angin yang sedang berhembus kencang. Dan saudara, kalau kita berkonsentrasi, terlalu banyak di sini. Jangan-jangan kita juga akan salah melihat pada saat Tuhan mengirim bantuan kepada kita. Kemudian kita tolak bantuan tersebut. Karena kita begitu konsentrasi pada apa yang ada. Di ayat ini, Yesus dengan sangat luar biasa. Dia gak tersinggung dibilang hantu. Dia gak tersinggung terus ngambek. Rasain sendiri, lu mau gue bantuin lu gak mau, ya udah. Terus dia walk away, enggak. Dia bukan orang yang seperti itu. Oke. Tapi dia bilang begini, sesuatu yang sangat perlu untuk kita pelajari. Dia bilang begini, tenanglah. 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 Semua orang bilang tenanglah, 1, 2, 3. Tenang, kasih tahu sebelahnya. Tenanglah, tenang. Tenang dulu. Tenang dulu, tenang. Jangan wah terus ikut nyamber, terus langsung telepon orang, wah terus langsung jadi pemberita kritik atau pemberita krisis yang handal. Tenang. Aku ini. Jangan takut. Kita perlu tenang untuk bisa melihat persoalan dengan benar. Sama seperti ini, saudara. Sama seperti ini. Pandangan kita akan sangat terganggu kalau kita, atau saya harus katakan seperti ini. Kita tidak bisa memandang dengan jelas kalau kita melihat terlalu dekat. Dan kita nggak bisa melihat dengan jelas kalau kita melihat terlalu jauh. Betul? Kita mesti punya jarak pandang yang tepat. Jarak yang tepat untuk bisa menganalisa, mengevaluasi keadaan. Nah sayangnya banyak di antara kita yang tidak punya jarak pandang yang pas. Udah keburu ngomong duluan. Udah keburu kritik duluan. Udah keburu nyeplos duluan. Udah keburu berkomentar duluan. Sesuatu yang saya akan beritakan nanti kalau kita bicara soal panca indera yang lain. Yaitu soal ini. Tapi itu nanti untuk minggu-minggu depan. Tapi untuk pemandangan kita mesti punya jarak yang tepat. Tidak terlalu kalau kita terlalu dekat, tenang artinya mundur sebentar. Untuk bisa lihat segala sesuatu, taruh segala sesuatu in a good perspective. Kalau kita terlalu jauh, it's so easy. Begitu mudah untuk mengkritik kalau kita nggak ada di dalam, betul nggak? Wah, gereja mestinya begini, wah pemimpin mestinya begini, wah ini mestinya begini. It's so easy kalau kita terlalu jauh untuk mengkritik seseorang. Kita mesti punya jarak pandang yang mendekat, tenang artinya kita mendekat untuk bisa lihat jarak pandang yang tepat untuk bisa mengevaluasi keadaan. Oke? Perlu tenang, perlu tenang. Jangan sampai apa yang sedang terjadi world event kemudian membuat fokus saudara terlepas dari Tuhan. Lucu. Beberapa minggu yang lalu, seorang hamba Tuhan yang bicara di tempat ini katakan begini, bahwa wealth transfer, perpindahan kekayaan, yang sering kali diberitakan oleh orang-orang Kristen, yang sering kali dikhotbahkan, oh kekayaan orang fasik disimpan untuk orang-orang benar. Sering kali dibicarakan, tetapi kita nggak ngerti bagaimana kejadiannya pada saat Tuhan merealisasikan itu. Dan dia bilang begini, wealth transfer jarang terjadi pada saat segala sesuatu baik. Tetapi wealth transfer sangat mungkin terjadi dan sering kali terjadi pada saat krisis sedang melanda.
Jadi seharusnya pada saat krisis sedang melanda, kita jangan buru-buru berkomentar lebih dahulu, apalagi berdoa. Terus kemudian bilang, halaukan ini daripada aku. Tunggu sebentar, kita lihat dulu baik-baik. Mundur dulu sebentar, lihat baik-baik. Jangan-jangan ada yang mau ditransfer kepada saudara dalam keadaan krisis ini. Saya nggak bilang bahwa kita nggak boleh berdoa untuk menghalau krisis. Saya nggak bilang demikian. Cuman kita harus lihat dengan perspektif yang benar lebih dahulu. Buat beberapa orang mungkin perlu dihalau. Tapi buat beberapa yang lain bilang gini, I'm ready, transfer it anytime. Betul nggak? Ya, buat beberapa orang mungkin dia perlu ini segera pergi. Tapi buat beberapa orang, mana nih yang bisa gua caplok? Ya. Karena wealth transfer jarang terjadi pada saat keadaan sedang baik. Tapi wealth transfer sangat mungkin terjadi pada saat keadaan sedang krisis. Saya bertemu dengan seorang teman yang tidak lama setelah hamba Tuhan ini berbicara, tamu kita berbicara, beberapa hari kemudian dia datang kepada saya di kantor, udah lama gak ketemu. Ternyata dia bekerja di suatu perusahaan untuk aset management. Dan dia bilang, Jeffrey, ada begitu banyak harta, ada begitu banyak building, ada begitu banyak tanah yang ditawarkan kepada kami untuk kami kelola, untuk kami beli, untuk kami manage, dia bilang gitu. Karena hari-hari ini banyak orang yang sudah gak tahan lagi. Saya bilang, wow. Baru beberapa hari sebelumnya dikatakan. Dan tiba-tiba ada orang datang, teman saya bawa berita yang sama. Bahwa wealth transfer tidak mungkin terjadi di saat baik. Tapi sangat mungkin terjadi di saat-saat krisis. Jadi kita harus lihat dengan segala sesuatu kita taruh in good perspective lebih dahulu. Sehingga kita bisa berkomentar. Sehingga kita bisa tahu apa yang harus kita lakukan. Oke? Mari kita lihat apa lagi yang menghalangi pemandangan kita. Mari kita buka Matius pasal yang ke-7. Ayat yang pertama, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Ini begitu sangat penting saudara untuk kita semua tahu. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu sedangkan balok dalam matamu tidak engkau ketahui? Orang ini punya eye problem. Betul? Betul? Orang ini punya masalah mata. Ada balok besar dalam matanya, dia gak bisa lihat. Tapi ada hal yang kecil di mata orang lain, dia bisa lihat. Wow, amazing banget orang-orang kayak gini. Betul gak? Sangat luar biasa orang-orang kayak gini. Bagaimana engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok dalam matamu. Hai orang apa? Munafik. Keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar dari mata saudaramu. Hati atau orang yang munafik, orang yang seperti ini, atau hati yang menghakimi, orang yang selalu melihat kesalahan, kekurangan orang lain, padahal dirinya penuh dengan hal-hal tersebut. Maka orang seperti ini matanya terhalang. Dia gak bisa melihat segala sesuatu dengan perspektif yang benar. Mungkin matanya bagus, mungkin pakai kontak lens yang bagus. Tapi kalau seperti ini cara mandangnya, maka dia gak bisa melihat segala sesuatu dengan perspektif yang benar. Kita perlu punya mata yang terlatih untuk bisa melihat yang benar. Penting untuk kita bisa melihat yang benar. Nah,
Perhatikan, kalau yang kelihatan saja kita sering kali salah lihat, bagaimana dengan yang tidak kelihatan? Yesus sangat pandai untuk melihat yang tidak kelihatan. Dan sebagai orang-orang yang percaya Dia, kita harus menjadi seperti Yesus. Betul nggak? Ya. Untuk menjadi orang yang percaya Dia, kita harus menjadi seperti Dia. Dan menjadi seperti Dia artinya kita juga harus pandai melihat hal-hal yang tidak kelihatan. Pada saat Dia ketemu dengan Simon, Dia bilang, kamu Petrus. Di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku. Pada saat semua orang ketakutan dengan yang namanya Saulus, Yesus malah pakai dia. Dan dirubah namanya jadi Paulus. Dan Paulus menulis buku yang sangat luar biasa. Jadi orang yang sangat berani memberitakan kebenaran firman Tuhan tanpa tedeng aling-aling. Pada saat semua orang simpan harta pada saat Sakeus lewat. Karena dia tukang cukai. Semuanya takut ketahuan. Karena dia orang yang memungut lebih dari yang seharusnya. Pada saat semua orang melihat dia seperti itu, Yesus bilang, aku mau main-main ke rumahmu. Karena Yesus melihat Sakeus sebagai orang yang bisa memberkati komunitasnya. Pertobatannya membuat orang-orang yang lain yang ada di sekitarnya menikmati keuntungan. Saya berpikir kalau Yesus kira-kira hadir hari ini dan kita wawancara dia, terus bicara soal world event, apa yang sedang terjadi di dunia ini, mungkin sebagian besar di antara kita kaget melihat reaksinya. Karena pada saat kita semua ketakutan dengan krisis yang ada, saya rasa dia akan bicara soal great opportunity, kesempatan besar yang sekarang sedang terjadi buat orang-orang yang mencintai dia. Pada saat semua orang melihat seperti kutuk yang sedang menimpa, mungkin dia malah melihat itu sebagai sesuatu blessing in disguise, suatu berkat yang tersembunyi. Pada saat semua orang ketakutan karena dipikirnya hantu, ternyata yang datang adalah seorang penyelamat yang siap untuk menyelamatkan kehidupan kita. Betul apa tidak? Ya. Saya pengen tahu sebetulnya, kalau dia ada dan kita tanya dia tentang situasi kita, apa jawabnya? Saya tulis kepada semua leader saya di awal tahun, tanggal 1 Januari. Saya mengambil waktu khusus untuk tulis email kepada semua leader. Saya katakan, di akhir tahun kemarin banyak orang yang datang kepada saya, bilang terima kasih karena kamu sudah dipakai Tuhan untuk membantu, untuk mengubah kehidupan kami dan lain sebagainya. Di antara begitu banyak orang yang berterima kasih, saya dengar juga ada orang-orang yang kecewa karena saya. Kritik apa yang saya lakukan. Well, tergantung dari mana saya mau memandangnya. Saya bisa jauhi orang tersebut dan kemudian saya bisa udah gak mau ngomong lagi sama dia. Lu taunya apa dan lain sebagainya. Tapi saya tulis di situ, itu semua membuat saya jadi sadar bahwa saya harus menjadi orang yang lebih baik lagi. Bahwa saya bukan Tuhan. Bahwa saya gak bisa menyenangkan semua orang. Bahwa kritik itu membangun seperti sesuatu yang membangun untuk membuat saya jadi lebih baik lagi. Tergantung dari mana, bagaimana cara kita memandang segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Betul apa tidak? Ya. Lukas pasal yang keempat, ayat yang ke-18. Lukas pasal yang keempat, ayat yang ke-18. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya ia menemukan nas dan ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku. Oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Kira-kira kabar baik untuk orang miskin apa, saudara? Kabar baik untuk orang miskin apa? Menurut saya kabar yang paling baik untuk orang miskin adalah bahwa dia gak perlu miskin lagi. Itulah kabar yang paling baik buat orang miskin. Kamu gak perlu miskin lagi. Gitu. Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, penglihatan, perhatikan,
penglihatan kepada orang-orang buta. Jadi Yesus punya pelayanan adalah untuk memberikan penglihatan kepada orang-orang yang tidak bisa melihat. Dan kita sebagai agennya, kita sebagai agent, sebagai agennya Tuhan di dunia ini, gereja, kita harus juga beroperasi pada urapan yang sama. Yaitu kita harus menolong orang untuk bisa melihat potensi yang ada dalam diri mereka. Tapi bagaimana kita bisa melakukannya kalau kita tidak punya mata yang terlatih untuk bisa melihat mana yang baik dan mana yang jahat. Mana yang baik dan mana yang jahat. Mana yang baik, mana yang perlu dilihat, mana yang nggak perlu dilihat. Mana yang perlu dilihat, mana yang nggak perlu dilihat. Kalau kita nggak punya mata yang terlatih, kita nggak bisa melakukannya. Ayat saya yang terakhir, yaitu Filipi pasal yang kedua. Apa yang saya lihat? Kira-kira 10 tahun yang lalu. Tahun ini JPCC akan masuk tahun yang ke-10. Haleluya, gak ada yang excited. Tahun ini kita masuk tahun yang ke-10. Saudara begitu berkonsentrasi pada omongan saya sehingga saudara tidak melihat apa yang datang. Kira-kira beberapa waktu sebelum dimulai kebaktian pertama di JPCC, ayat ini datang kepada saya. Ayat yang berbunyi demikian, di Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-14. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda. Hal yang sama saya mau beritahukan kepada teman-teman, para workers di sini, para volunteers, para staff, ministers, apapun juga saudara, siapapun juga saudara. Mari kita lakukan segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan tidak berbantah-bantah. Supaya kita tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela. Di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Jadi bengkok hati dan sesat ada di sekitar kita. Tapi kita nggak perlu sama seperti mereka. Halo? Kita nggak perlu sama seperti mereka. Kita nggak perlu jadi seperti mereka. Bahkan panggilannya adalah supaya kita berbeda dengan mereka. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia sambil berpegang pada firman kehidupan. Agar aku dapat bermegah pada hari Kristus. Bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Apa yang saya lihat? Saya lihat bintang. Saya lihat orang-orang yang akan dipakai Tuhan dengan sangat luar biasa. Saya lihat mungkin mereka sekarang masih culun, masih muda banget, masih kurang pengalaman. Itu sebabnya mesti diajar untuk punya panca indera yang terlatih, untuk punya mata yang terlatih, punya pendengaran yang terlatih, punya mulut yang tidak asal nyeplos aja. Mereka perlu punya panca indera yang terlatih, tahu mana yang mesti diomongin, mana yang nggak perlu diomongin, mana yang mesti dilihat, mana yang nggak perlu dilihat, mana yang mesti didengar, mana yang nggak perlu didengar, mana yang mesti dipegang, mana yang nggak perlu dipegang, mana yang mesti dirasa, mana yang nggak perlu dirasa. Mereka mempunyai panca indera yang terlatih sehingga mereka bisa bersinar. Gak asal jeplak aja ngomongnya. Gak asal ngeliat, gak asal dengar, gak asal meraba, pegang-pegang yang gak perlu dipegang. Tidak mudah memang. Namanya perlu latihan, tidak mudah memang. Ada beberapa yang sudah keburu kepegang-pegang dan megang-megang dan megang beneran sebelum dipegang. Terjemahkan sendiri. Terjemahkan sendiri. Dan akibatnya karena malu kemudian gak mau lagi datang ke gereja dan kemudian keluar dan lain sebagainya. Kita mesti punya panca indera yang terlatih. Waktu saya lihat anak-anak muda, memang benar kata orang. Ada seorang pendeta yang kasih tahu saya 10 tahun yang lalu, anak muda gak ada duitnya. Memang gak punya duit. Tapi kalau kita latih mereka, kalau kita percayai mereka, kalau kita build mereka,
Kalau kita kasih tahu mereka mana yang benar, mana yang tidak. Kalau kita didik mereka, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun lagi, mereka yang pegang duit. Amen. Halo? Tapi karena mereka punya panca indera yang terlatih, karena mereka punya mata yang terlatih, karena mereka punya pendengaran yang terlatih, mereka nggak sembarangan dengan duit yang mereka pegang. Dan itu yang saya lihat. Dan itu juga yang saya kerjakan. Apa yang saudara lihat di tahun ini? Bagaimana saudara melihat tahun ini menentukan bagaimana saudara menjalani tahun ini. Ini yang saya lihat. Opportunity di mana-mana. Kesempatan di mana-mana. Saya nggak bilang bahwa nggak ada kesulitan. Saya nggak bilang demikian. Tapi di balik itu semua ada kesempatan yang luar biasa terbuka lebar buat kita semua. Halo. Amin. Ini yang saya lihat. God is our victory. Tuhan adalah kemenangan kita. Mari kita berdoa.